kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus, kalau kita dengar apa yang dikatakan oleh Yesus ini dan dibaca ulang, saya sebetulnya tak perlu berkhotbah lagi karena sangat jelas perintahnya. Dan perintahnya itu memang berat. Mengasihi dan berbuat baik kepada orang, termasuk musuh kita, adalah panggilan setiap orang beriman. Tetapi serentak misi dan panggilan itu adalah tugas yang sulit. Seperti yang dikatakan oleh Yesus, mengasihi orang yang mengasihi kita itu gampang. Tetapi mengasihi orang yang menyakiti kita, bahkan berkali-kali menyakiti kita, itu tidak gampang. Maka berkali-kali dia mengatakan, apakah jasamu? Jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, jika kamu berbuat baik kepada orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun bisa berbuat demikian. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, saya mengambil singkat yang apa yang dikatakannya. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat orang yang mengutuk kamu, dan berdoalah bagi mereka yang mencaci kamu. Sudah kita disakiti, lalu Tuhan meminta kita untuk mendoakan, mohon berkat dari Tuhan untuk orang yang menyakiti kita. Bapak Ibu saudara-saudari, perintah Yesus ini hanya mampu kita lakukan jika kita sungguh sadar dan percaya bahwa yang membalas segala perbuatan baik dan jahat kita adalah hak Allah sendiri. Seperti dalam Amsal bab 3 ayat 27 sampai 35, bahwa segala perbuatan baik kita Allah akan memberkati kita dan mengganjarkan segala sesuatu yang baik kepada kita. Dengan bahasa di kitab Amsal, penulis kitab Amsal, orang yang berbuat baik akan mendapat berkat, orang yang berbuat jahat akan mendapat kutukan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, Yesus mengajak kita untuk melakukan hal itu. Apa yang dikatakannya itu bukan hanya slogan semata-mata. Dia terlebih dahulu telah melakukan hal itu. Kalau kita membolak-balik keempat buku Injil, mulai dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kendati dia sudah mengajarkan jalan-jalan Allah, kehendak Bapanya, berbuat baik kepada semua orang, dekat dengan semua orang, bahkan mereka yang terpinggirkan, yang berdosa, yang dikucilkan, menyembuhkan orang-orang dari pelbagai penyakit. Namun tetap ada saja orang yang iri hati, benci, dendam, bahkan merencanakan untuk membunuh dia. Dan buktinya memang dia orang-orang yang tidak senang dengan dia, yang iri hati, benci, dendam dengan dia dibunuh dan disalibkan. Apakah dengan itu kejahatan menjadi pemenang? Tidak. Dengan kebangkitannya,
Yesus mau menegaskan kepada kita bahwa kebenaran tetap menjadi pemenang pada akhirnya. Takkan pernah kejahatan itu, meskipun dia berjaya untuk sekian waktu, tapi takkan pernah dia menjadi pemenang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang sama dialami oleh Daud. Kesuksesan dia dalam medan perang sebagai seorang tentara membuat Saul rajanya iri hati, benci karena takut kehilangan tahtanya. Maka dengan pelbagai cara dia berusaha untuk menyingkirkan Daud. Bahkan dalam bacaan pertama tadi, membawa pasukan untuk membunuh Daud. Tetapi dari pihak Daud, dia tetap menghormati dan mengasihi Saul. Meskipun ada kesempatan untuk balas dendam, tetapi dia tidak melakukan itu. Apa dasarnya? Karena dia lebih takut dengan Allah daripada Saul. Karena perbuatannya inilah, maka Allah memberkati Daud seperti yang dikatakan dalam bacaan pertama tadi. Allah akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kebenaran, kesetiaan, kebaikan orang tetap diperhitungkan oleh Allah. Dan efeknya bagi Daud, dia berkuasa setelah Saul selama 40 tahun. Menjadi raja dan menjadi raja yang terkenal dan makmur. Sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudari, perintah Yesus ini hanya mampu kita melakukan jika kita takut dengan Allah. Karena kejahatan tidak akan pernah menang. Meskipun dia berjaya untuk sekian waktu, kebenaran tetap menjadi pemenang yang terakhirnya. Dan Yesus telah memberikan contoh untuk itu. Tetaplah menjadi saluran rahmat berkat bagi orang lain. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan, maka upahmu besar di surga. Tuhan memberkati kita. Amin.